Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin di channel Dongeng Sebelum Tidur. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus yang menjadi misteri selama 60 tahun. Kejadian ini bermula pada tahun 1957 dan baru bisa dipecahkan kasusnya pada tanggal 8 Desember 2022 kemarin. Sebelum masuk ke ceritanya, tidak lupa aku ingatkan untuk klik tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel Dongeng Sebelum Tidur. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Boy in the Box. Setelah menjadi misteri selama 60 tahun, identitas dari jasad bocah kasus Boy in the Box akhirnya terpecahkan. Kasus ini bermula pada Februari 1957. Seorang pria sedang memeriksa perangkap burungnya di sebuah taman di utara kota Philadelphia. Saat itu, ia menemukan sebuah kardus misterius di sana. Karena penasaran, ia mengecek isinya yang ternyata adalah mayat. Takut ia justru akan menjadi tersangka, ia memilih bungkam dan hanya memberitahukan penemuannya itu pada salah satu pendeta kenalannya. Di keesokan harinya, pemuda yang lain hendak mencari kelinci dan menemukan kardus yang sama dan memeriksanya. Alangkah terkejutnya pemuda itu setelah melihat isi dalam kardus, yang ternyata adalah jasad seorang anak. Tanpa pikir panjang, akhirnya pemuda itu menghubungi kepolisian setempat. Mendapati laporan tersebut, polisi datang dan memeriksa ke TKP. Keadaannya sama seperti laporan yang mereka dapat. Di dalam kardus itu, terdapat sebuah jasad bocah laki-laki dengan perkiraan umur 3-7 tahun. Bertinggi badan kurang lebih 1 meter dengan keadaan kekurangan gizi. Rambutnya acak-acakan dan seperti baru saja dipangkas secara asal-asalan sebelum ia meninggal dunia. Selain itu terdapat banyak jahitan bekas operasi di sekujur tubuhnya. Mulai dari pergelangan kaki, selangkangan, dan dagu. Ia ditemukan dalam keadaan telanjang dan hanya dibungkus dengan selimut murah. Polisi saat itu juga melacak kotak kardus di toko-toko sekitar. Kardus tempat bocah itu ditemukan bertanda furnitur rapuh, jangan dibuka dengan pisau. Dari sanalah diketahui bahwa kardus itu semula berisi keranjang bayi. Namun penyelidik tidak dapat melacak lebih jauh lagi. Polisi kemudian memeriksa panti asuhan dan lembaga penitipan anak, dokter, serta rumah sakit setempat. Penemuan mayat bocah ini kemudian disebar ke masyarakat umum, berharap ada keluarga yang mencarinya atau setidaknya merasa mengenali anak tersebut. Namun tidak ada satupun orang yang mengakui atau mengenalinya. Polisi kemudian membuat selebaran dengan menampilkan wajah dan ciri-ciri fisik sang bocah. Selebaran ini kemudian dicetak sebanyak 40.000 lembar. Beberapa sumber menyebutkan ada 400 lembar. Kemudian membagi-bagikan ke penjuru negara bagian. Namun hasilnya tetap nihil, hingga akhirnya polisi membuat cara yang lebih ekstrim. Polisi berinisiatif mengambil kembali jenazah bocah tadi, memakaikannya baju dan pakaian lengkap, lalu mengadakan photoshoot jenazah itu. Mereka beranggapan jika sketsa wajah saja mungkin membuat orang tidak mengenalinya. Maka dengan membuat jasad anak ini seolah-olah hidup, mungkin dapat menyadarkan sebagian orang yang kenal dengannya. Namun kembali hasilnya pun nihil.
Tak ada satupun orang yang mengaku keluarga atau mengenali bocah ini. Pada akhirnya, karena tidak ada titik terang mengenai identitas dan apa yang sudah terjadi pada anak ini, pihak kepolisian dan forensik memakamkan anak ini dengan nisan tanpa nama. Tanggal kematiannya dibuat pada tanggal ia ditemukan. Selain itu, karena kasus ini begitu besar dan misterius, orang-orang lebih mengenalnya dengan nama kasus The Boy in the Box atau bocah dalam kotak, dan menjadi salah satu kasus misteri yang tak terpecahkan selama berpuluh-puluh tahun. Hingga 8 Desember 2022 kemarin, sebuah fakta dan temuan baru terkuak. Setelah lebih dari 60 tahun menjadi misteri, identitas dari Boy in the Box akhirnya terungkap. Ia bernama Joseph Agus Yareli yang lahir pada 13 Januari 1953 dan meninggal pada usia 4 tahun. Hal ini diungkapkan oleh Kapten Jason Smith dari Kepolisian Philadelphia pada konferensi pers Kamis 8 Desember kemarin, di mana polisi menggambarkan terobosan menggunakan DNA dan teknik silsilah genetik yang telah merevolusi penyelidikan dalam beberapa tahun terakhir. Langkah-langkah yang akhirnya mengarah pada identifikasi Joseph dimulai pada April 2019. Ketika pengadilan memberikan persetujuan kepada penyelidik untuk menggali jenazahnya dan menerapkan analisis DNA modern. Ini membantu mereka melacak kerabat, termasuk ibu dan ayahnya yang sekarang sudah meninggal. Dia memiliki saudara kandung yang masih hidup, tetapi polisi menolak untuk mengungkap nama mereka untuk melindungi privasi mereka. Menurut pihak berwenang, investigasi pembunuhan Joseph Agus Yareli akan tetap terbuka. Mereka juga berharap akan mendapatkan petunjuk baru seiring diketahuinya nama korban. Kami mungkin tidak akan pernah mengidentifikasi pembunuhnya, tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk berusaha, ujar Kapten Jason Smith dari unit pembunuhan polisi Philadelphia. Oke teman-teman, jadi itulah ceritanya. Gimana menurut kalian? Akhirnya ya, dari sekian tahun terungkap juga identitas si bocah itu. Mungkin cerita lengkap dari kasus ini akan aku baca di lain waktu. Komen di kolom komentar jika kalian ingin aku membacakan cerita lengkap dari kasus ini. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.